Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan pertemuan kedua kita dan kita akan membahas tentang konsep dasar dari keamanan komputer. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari keamanan komputer. Keamanan komputer dalam bahasa Inggris merupakan computer security atau lebih dikenal dengan cyber security atau orang-orang menyebutnya IT security. Nah, dari definisi computer security ini merupakan keamanan informasi yang dapat kita aplikasikan pada komputer dan jaringan dengan tujuan untuk membantu para user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi atau data kita menjadi aman dengan adanya keamanan komputer ini. Selanjutnya, mengapa kita perlu keamanan komputer? Yang pertama, karena keamanan komputer itu merupakan information based society yang dapat menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting untuk menuntut kemampuan para user untuk mengakses dan menyediakan informasi secara tepat dan menjadi esensial bagi sebuah perusahaan. Yang kedua, karena keamanan komputer itu merupakan infrastruktur dari jaringan. Komputer seperti LAN dan internet memungkinkan kita untuk menyediakan informasi secara tepat dan dapat membuka potensi adanya lubang keamanan atau biasa disebut dengan security hole. Jadi itu mengapa perlunya keamanan komputer. Selanjutnya, ini ada beberapa alasan kejahatan komputer yang terjadi. Yang pertama, banyaknya software untuk melakukan probing dan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Jadi jangan heran biasa muncul langsung link untuk mendownload. Itu merupakan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam komputer kalian. Dan itu merupakan virus atau malware. Kemudian yang kedua, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Jadi biasanya orang-orang ini yang memiliki kemampuan biasanya lebih agresif dalam melakukan kejahatan dengan kemampuan yang dimilikinya. Padahal itu merupakan kejahatan di dalam keamanan komputer. Kemudian yang ketiga, meningkatnya bisnis e-commerce yang menggunakan aplikasi komputer dan internet. Jadi itu dapat juga menyebabkan kejahatan komputer atau persaingan terhadap kompetitor yang ada. Kemudian yang keempat, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Ini juga merupakan kejahatan karena terlalu banyaknya pengguna komputer dan internet. Kemudian kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer atau undang-undang IT. Kemudian desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus kita tangani, sementara sumber daya manusia kita terbatas. Jadi tidak dapat dijangkau oleh SDM kita yang terbatas. Itu juga dapat menyebabkan kejahatan komputer.
alasan lain yaitu banyaknya software yang masih mempunyai kekurangan atau bug. Ini software-software yang belum bisa dipublish, tapi biasa dipublish dan memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis dari keamanan komputer. Yang pertama, physical security atau pengamanan fisik. Pengamanan fisik ini dapat dilakukan dengan menempatkan sistem komputer pada tempat yang mudah diawasi dan dikontrol untuk mengantisipasi kelalaian para user yang sering meninggalkan terminal komputernya dalam keadaan login. Itu pengamanan fisik atau physical security. Selanjutnya, jenis yang kedua, network security atau keamanan jaringan. Di network security ini berkaitan dengan pemanfaatan jaringan publik seperti internet, kemudian pengamanan jaringan dapat kita lakukan dengan menggunakan kriptografi atau enkripsi, di mana data yang sifatnya sensitif kita deskripsi terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui internet. Jadi itu keamanan jaringan. Kemudian jenis keamanan komputer yang ketiga yaitu operating system security atau pengamanan sistem operasi. Pengamanan sistem operasi ini berkaitan dengan pengaman yang kita bangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang kita buat. Jadi itu beberapa jenis dari keamanan komputer. Selanjutnya, ini ada beberapa aspek-aspek dalam keamanan komputer. Mulai dari perbedaannya, perbedaan dari segi divisi dari keamanan komputer itu merupakan privasinya ya, menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Dari segi privasi, aspek dari privasi. Kemudian dari integrity, definisinya informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik dari sistem informasi tersebut. Dari aspek authentication, definisinya kita dapat menyatakan bahwa sistem informasi itu benar dan orang yang mengakses adalah benar-benar orang yang kita maksud. Kemudian dari aspek availability, kita dapat mengupayakan pencegahan ditahannya sebuah informasi. Kemudian ada aspek dari aspek kontrol, sistem yang kita rancang untuk memungkinkan wewenang membatasi pengguna untuk mengaksesnya. Kemudian ada non-reproduction, yaitu aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Itu beberapa aspek dalam keamanan komputer. Dan perbedaannya ya, bisa dilihat. Mulai dari bentuk serangannya, contohnya. Ini contoh dari aspek privasi. Yaitu data-data yang sifatnya pribadi harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Itu dari aspek privasi. Kemudian dari aspek integrity, contohnya itu email yang kita intercept di tengah jalan, ini akan mengubah isinya
kemudian diteruskan ke alamat yang kita tuju. Kemudian data dikonfirmasi ulang dengan caption atau kode dari informasi yang kita kirim. Kemudian dari aspek availability, contohnya itu tidak dapat membuka email atau kesulitan mengakses emailnya. Kemudian dari aspek akses kontrol, pembatasan orang yang dapat kita akses informasinya dan user harus menggunakan password. Kemudian dari aspek non-reproduction, seseorang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirim email. Jadi itu beberapa contoh dari beberapa aspek di dalam keamanan komputer. Selanjutnya, ini juga ada beberapa serangan atau attack dalam kejahatan komputer. Yang pertama, interupsi. Interupsi di sini merupakan perangkat sistem yang menjadi rusak atau tidak tersedia. Tujuan dari serangan ini ditujukan kepada ketersediaan atau aspek availability dari sistem. Contohnya, serangan denial of service attack. Itu serangan dari interruption. Kemudian serangan interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi atau data. Contohnya, contoh dari serangan interception yaitu penyadapan atau wiretapping. Kemudian ada serangan modification. Serangan modification di sini merupakan pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses akan tetapi dapat mengubah informasi atau aset. Contoh dari serangan modification ini yaitu dapat mengubah isi dari web yang kita buat dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Jadi itu contoh dari serangan modification. Kemudian dari serangan fabrication. Serangan fabrication di sini merupakan pihak yang tidak berwenang dalam menyisipkan objek, apakah palsu, yang masuk ke dalam sistem. Contoh dari serangan fabrication di sini yaitu pesan-pesan palsu seperti yang ada di email masuk ke dalam jaringan komputer kita. Jadi itu beberapa serangan atau attack dalam kejahatan keamanan komputer. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis ancaman keamanan komputer. Yang pertama ada virus. Ancaman virus ini merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri. Jadi menjadi lebih banyak. Dan dapat merusak software yang ada di dalam komputer kita. Jadi itu virus ya, jika ada yang menggandakan dirinya. Kemudian jenis ancaman yang kedua, ada adware. Adware di sini merupakan iklan produk atau penawaran layanan yang merupakan dari sebuah situs atau aplikasi. Jadi jangan heran biasanya ada iklan produk jika kita membuka sebuah website. Jadi itu dinamakan jenis ancaman dari adware. Kemudian ada juga jenis ancaman dari bluejacking. Bluejacking ini kerjanya mirip dengan spam pada email komputer kita. Jadi kan ada biasa spam yang masuk di dalam email kita. Jadi itu juga merupakan ancaman yang terjadi di dalam komputer kita. Jika ada spam seperti itu, segera dihapus. Kemudian jenis ancaman
Yang ketiga, ada backdoor Trojan. Backdoor Trojan ini merupakan program TCP wrapper yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jenis ancaman spyware. Jenis ancaman spyware ini merupakan program yang bertindak sebagai mata-mata dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan dari pengguna komputer dan mengirimkan informasi tersebut ke pihak lain atau pencurian data ya. Jenis ini kita sebut dengan spyware. Kemudian jenis ancaman yang keenam ada dialer. Jenis ancaman dialer ini merupakan ancaman yang dapat mengubah halaman web yang dikenal sebagai istilah device. Jadi ini beberapa ancaman dari keamanan komputer. Oke, saya kira itu untuk materi konsep dasar dari keamanan komputer. Kemudian kalian dapat mengakses e-matcha-nya untuk menjawab kuis dan berdiskusi di dalam e-matcha ini setelah melihat video pembelajaran ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.